Baik, salam jumpa kembali di tutorial mikrotik dasar ya. Di video mikrotik dasar yang kedua ini saya akan mengkonfigurasi mikrotik untuk terkoneksi dengan WiFi. Ya, jadi di sini mikrotik yang saya gunakan masih sama dengan video sebelumnya, yaitu RB931. Kemudian sudah saya reset dengan menghilangkan konfigurasi awalnya ya. Kemudian nanti di video ini saya akan mengkoneksikan mikrotik dengan WiFi, kemudian langsung menggunakan fitur agar mikrotiknya bisa memancarkan ulang kembali atau yang biasa disebut dengan repeater, atau istilahnya memperluas ya, memperluas WiFi. Jadi setelah kita menangkap WiFi dari sebuah sumber, bisa kita pancarkan kembali dengan SSID yang baru. Demikian. Oke, langsung aja. Di sini saya connect mikrotiknya dulu. Kemudian kita gunakan menu quick set ya. Ini adalah menu cepat atau bisa dibilang konfigurasi secara sederhana tanpa masuk ke menu-menu ke menu yang lain secara manual ya. Jadi saya klik quick set. Kemudian di sini mulai langsung tampak WiFi yang saya tangkap ya dengan mikrotiknya ya, yang terdeteksi cukup lumayan ya. Oke, jika ini tidak muncul, perhatikan pada tombol menu ini ya. Kalau misalnya di sini ada tulisan disconnect, kita disconnect dulu ya, supaya tampilan ini muncul. Nah, selanjutnya saya pilih yang Skynet ya. Kemudian masukkan password. Oh, sorry. Connect ya. Connect, klik tombol connect. Maka ini menandakan mikrotik sudah connect dengan WiFi-nya ya. Selanjutnya ketika ini kita setting simpan, dia belum mau ya, belum bisa ya, walaupun sudah terhubung, karena kita harus menyelesaikan seluruh settingan dulu ya. Di sini modenya tetap menggunakan mode router. Nah, ini IP bisa saja menggunakan statik, tapi dalam hal ini saya akan meminta IP address atau ingin mendapatkan IP address dari WiFi sumber ya. WiFi sumber. Nah, jadi ini kita pilih automatic ya. Automatic, kemudian kita tentukan dahulu lokal network atau IP lokal pada port 1 ya. Jadi local network di sini adalah mengisi IP address untuk port 1 yang terhubung dengan PC. Ya, di mana mikrotik ini memiliki 3 port. Jadi port yang satu saya hubungkan dengan PC saya. Jadi ini sebenarnya mengisi port pada mengisi IP address pada port 1. Ya, bebas saja IP-nya ya. Di sini saya pakai 192.168.10.1 ya. Nah, begini. Ini adalah IP address yang di mikrotik ya, yang port 1. Kemudian saya pilih DHCP server, saya centang, saya aktifkan agar PC saya mendapatkan IP secara otomatis dari port ini ya. Nah, setelah kita centang, kita harus mengisi ring atau batasan IP yang bisa diberikan oleh DHCP server kepada
komputer yang terkoneksi. Ya, misalnya kalau ke PC, satu buah PC ya mungkin bisa disetting sedikit IP. Jika misalnya nanti dikoneksi dengan switch ya, untuk dibagikan beberapa komputer mungkin ringnya bisa lebih luas. Oke, di sini otomatis IP yang kita gunakan harus satu network ya. Satu network dengan IP addressnya yaitu 192.168.10.2 sampai 192.168.10.10 saja misalnya ya, 10.2 sampai 10.10. Kemudian kita harus mengaktifkan NAT ya, Net Address Translation, agar bisa terhubung dengan internet. Oke. Selanjutnya, kalau kita menginginkan seluruh port pada mikrotik itu berfungsi atau berlaku sama, kita bisa aktifkan bridge OLAN portnya ya. Jadi port 2 dan port 3 yang tersisa juga bisa digunakan dengan fungsi yang sama ya. Di sini saya tidak buat demikian, jadi hanya port 1 saja yang digunakan. Oke. Nah, selanjutnya setelah lokal IP kita tentukan, barulah kita bisa menyimpan konfigurasinya ya. Kita klik, nanti kita akan menunggu IP address yang kita dapatkan dari WiFi ya. Nah, kita klik. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP address dan gateway-nya. Ini menandakan otomatis port 1 telah terkonfigurasi, port wireless LAN juga sudah mendapatkan IP secara dinamik ya. Nah, bisa kita lihat menggunakan menu IP address ya. Nah, di sini tampak 101 yang kita dapatkan secara dinamis ya, IP address yang kita dapatkan secara dinamis. Kemudian ini adalah IP lokal yang kita buat pada menu ini ya. Jadi terbentuknya di bagian IP address, masuk ke sini. Oke. Selanjutnya di sini masih tampak bahwa komputer saya belum terkoneksi dengan internet ya. Jadi kita cek dahulu apakah sudah tersetting sebagai otomatik DHCP sebagai DHCP client ya. Ya, otomatis port di PC harus kita buat otomatik agar mendapatkan IP dari port 1 mikrotik. Nah, ini masih ada settingan lama, jadi saya buat otomatik. Oke, saya tutup. Nah, otomatis sudah terkoneksi dengan internet ya. Jadi penjelasannya kembali ke tampilan ini, port 1 pada mikrotik yang sudah kita setting menggunakan DHCP server memberikan IP kepada PC saya ya. Bisa dicek di sini ya. Ini akan tampil IP yang kita dapatkan. Nah, di sini kalau kita lihat statusnya detail, maka IP yang kita dapatkan, yang saya dapatkan adalah 192.168.10.10. Ya, udah bener ya.
Nah, ini artinya komputer saya seharusnya sudah bisa terkonek dengan internet. Ya, bisa saya coba buka browser. Misalnya saya buka detik.com. Oke ya, ini udah bisa jalan. Oke. Jadi komputer saya sudah bisa terkoneksi dengan internet. Demikian. Oke, saya tutup kembali. Selanjutnya adalah membuat mikrotik ini menyebarkan kembali sinyal WiFi dengan SSID yang baru. Ya, caranya adalah saya buatkan dulu interface barunya ya untuk memancarkan ulang. Jadi saya pilih interface, kemudian saya buat interface baru dengan tombol plus, pilih yang virtual ya, pilih yang virtual. Menu virtual akan muncul tampilan seperti ini ya, WLAN 2 ya, otomatis WLAN 2. Kemudian pada tab wireless kita tentukan SSID yang ingin kita buat. Misalnya saya kasih nama repeater 1. Saya buat repeater 1 dimana security profile-nya masih menggunakan security default yang nanti akan kita buatkan yang baru. Saya simpan konfigurasi. Oke, ya di sini tampil WLAN 2 yang baru yang virtual ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki WLAN 2 ya, interface yang baru, kita perlu isi atau kasihkan IP address ya, IP address untuk WLAN 2-nya. Dengan menu IP address, kemudian kita tambahkan, pilih WLAN 2 ya, saya buatkan IP 20 ya, saya buatkan 21/24 kelas C ya. Oke, saya klik apply. Oke, nah di sini tampil IP address yang via port 1 atau kabel adalah 10.1, sementara yang pada port WLAN 2 itu adalah 21. Nah, IP address sudah terpasang di WLAN 2. Selanjutnya saya jadikan WLAN 2 sebagai DHCP server supaya nanti perangkat-perangkat wireless yang terkoneksi ke WLAN 2 bisa mendapatkan IP address. Ya, caranya klik menu IP DHCP server ya. Nah, di sini ada DHCP server yang pada port 1 ya muncul. Selanjutnya kita pilih DHCP setup. Kita pilih WLAN 2. WLAN 2 karena WLAN 2 akan kita jadikan DHCP server. Selanjutnya klik next ya, IP-nya muncul. Next lagi. Ya, next lagi. Nah, di sini bisa kita tentukan IP berapa sampai berapa yang akan kita berikan. Ya, di sini saya batasi saja sampai 25 misalnya. Dan saya klik next lagi. DNS-nya diisi bisa dengan DNS Google atau Cloudflare ya, 114 kali. Ya, 14 kali. Kemudian klik next. List time 10 menit ya. Kemudian next. Oke, setup complete. Oke. Nah, di sini nampak DHCP yang baru ya.
DHCP server kedua, portnya adalah WLAN 2, warnanya masih merah karena belum ada perangkat yang terkoneksi ke WLAN 2-nya. Ya, WLAN 2-nya belum terkoneksi. Nah, ini kembali ke interface yang WLAN 2 tadi ya. Untuk memberikan security, kita masuk ke menu wireless. Ya, menu wireless. Saya klik. Security profile kita buatkan yang baru. Klik plus. Saya namakan profil 1 saja ya, bebas nama profilnya. Atau bisa misalnya ditambahkan profil 1 untuk LAN 2 ya, WLAN 2. Bisa aja ditulis begini, WLAN 2, profil 1 untuk WLAN 2. Passwordnya saya buat misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 7 8. Oke. Saya simpan. Oke. Kembali ke interface WLAN 2, saya buka ya, klik 2 kali. Security profilnya kita pindahkan dari default ke profile 1 WLAN 2. Simpan. Oke. Maka sekarang WLAN 2 sudah ada IP address-nya, kemudian sudah kita jadikan DHCP server. Ya. Selanjutnya saya klik ke menu DHCP server ya. Di DHCP server masih berwarna merah karena belum ada perangkat yang terhubung. Sekarang saya cobakan ke HP saya. Ya, HP saya akan saya cobakan untuk connect ke SSID repeater 1. Oke, sudah tampil. Nah, saya konekkan. Nah, sekarang sudah terkonek ya. HP saya sudah terkonek. Di sini pada port WLAN DHCP 2 ya, WLAN 2 sudah menjadi hitam, artinya sudah ada perangkat yang terhubung. Kemudian kalau kita lihat di listnya peminjamnya ya, ini udah tampil ya, Oppo A5s HP saya sudah terkoneksi dengan IP 192.168.25 ya. Oke, demikian ya. Jadi mudah saja dalam mengkonfigurasi mikrotik untuk terkoneksi ke sebuah WiFi, kemudian memperluas kembali menggunakan virtual WLAN agar dapat memancarkan kembali dan memberikan koneksi bagi perangkat yang lain. Ya. Biasanya bisa digunakan untuk memperluas jaringan WiFi. Oh ya, tadi hampir lupa. Ketika mikrotik kita sudah terhubung dengan internet, kita bisa ngecek kalau misalnya kita pingin update atau upgrade OS-nya ya. Itu kita bisa gunakan menu sistem ya. Kemudian kita pilih paket. Ya, sistem, paket, kita klik. Nah, di sini ada tombol check for update. Kita klik. Nah, di sini tampil yang terpasang saat ini adalah versi 6.45.6. Ditemukan versi yang baru 6.474. Ya. Kalau kita ingin melakukan update, kita tinggal klik tombol download dan install yang ini ya. Maka proses download akan berlangsung, kemudian mikrotik akan melakukan update versi, kemudian melakukan restart. Ya, jangan khawatir ya, walaupun dia melakukan update, biasanya settingan yang sudah ada nggak ikut berubah. Ya, tetap settingan yang sudah kita buat itu tidak akan berubah. Oke, jadi ini bisa saya close demikian ya. Dan jangan lupa kalau untuk RB931 untuk melakukan update pastikan
file yang ada di sini ya, folder yang ada di sini filenya udah dikosongkan terlebih dahulu, mengingat kapasitas penyimpanan daripada mikrotik ini ngepres banget gitu ya. Jadi kadang-kadang dia akan gagal mendownload jika ininya penyimpanannya sudah terisi. Demikian ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami pada pengkonfigurasian router mikrotik yang menggunakan menu quickset atau cara cepat ya. Mungkin bisa saya contohkan, salah satunya ketika kita menyeting quickset ya, pada opsi local network ya, kita ada buat DHCP, setting DHCP ini ya. Itu munculnya di mana sih sebenarnya gitu kalau lewat menu manual ya. Ini bisa saya contohkan, dia akan tersettingnya di sini nih, di menu IP, kemudian pool ya, IP pool. Nah di sini kalau kita klik, nah bisa diperhatikan antara ring yang ada di sini ya dengan poolnya tadi ya, dengan poolnya ini sama. Ini adalah yang milik yang di port 1 dan ini yang milik wireless LAN-nya, demikian ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan tutorial mikrotik yang lain, dasar yang lain ya. Nanti pembagiannya, kalau settingannya sudah menggunakan setting manual dan pada tingkat yang lanjut, nanti mikrotiknya saya beri judul mikrotik lanjutan. Demikian. Terima kasih.